bagaimana Allah akan menyelamatkan kita hanya dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan yang jujur, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa uhayyikum bi tahiyatil Islam bi tahiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman jamaah subuh Masjid Al-Hikmah, ada cara berpikir yang umum tentang bagaimana Allah membalas amalan soleh yang kita lakukan. Biasanya cara berpikir yang sederhana itu bahwa amalan-amalan ini adalah untuk bekal kita di akhirat. Atau yang lebih tinggi lagi cara berpikir kita bahwa amalan soleh ini yang membantu kita, yang menyelamatkan kita di yaumul akhir. Jadi ikhwatul iman, hari ini melakukan pengajian subuh, ba'da subuh, menyisihkan waktu kewajiban bertolabul ilmi atas perintah Allah, maka sebetulnya makna yang paling dalam bukan hanya sekedar mengisi kegiatan yang kosong, karena memang ini adalah bagian dari amal soleh. Dan amal inilah yang nanti akan menolong kita di yaumul akhir. Tadi kita juga bernafkah, berinfak atau bersedekah, itu juga yang menyelamatkan kita di yaumul akhir. Kita menjaga supaya tetap harmonis dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kolega, dengan teman lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah amalan soleh yang kita lakukan untuk nanti di yaumul akhir. Nah, kemudian ada lagi cara berpikir kita tentang bagaimana kita menghindari kemaksiatan itu. Menghindari perbuatan-perbuatan yang memang tercela, yang Allah tidak ridha. Kenapa? Karena cara berpikir kita bahwa perbuatan itu yang akan mencelakakan kita di yaumul akhir. Ada uqubah, ada apa istilahnya itu, dosa-dosa besar yang akan Allah balas nanti di yaumul akhir. Kan begitu ya. Jadi kenapa kita takut melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, Allah tidak ridha, maka kita akan dihukum. Itulah yang membuat kita takut. Walaupun sebetulnya di balik itu semua kita tidak pernah melihat bagaimana indahnya surga, dan kita juga tidak pernah melihat bagaimana dahsyatnya api neraka. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan Allah balas di dunia? Itu yang menyelamatkan kita dari problematika yang sedang kita hadapi di dunia ini. Atau kemaksiatan ini akan berimbas kepada kita. Kita ambil contoh ya, yang bab tentang kemaksiatan dulu ya, atau kesalahan dulu. Ini nanti yang bab kebaikan yang akan menolong pada kita uraikan dengan dalil. Abu Bakar dan Aisyah pernah dulu mempersoalkan tentang bagaimana Rasul menyampaikan ayat Quran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di alam ini akan ada balasannya. Lalu kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita berat dengan ayat ini. Kenapa? Karena manusia itu kan makanul khata wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Jadi kalau segala kesalahan Allah balas, maka mana ada manusia yang masuk surga? Karena Allah perkarakan dulu persoalan itu. Jadi berat sebetulnya. Ini kata Abu Bakar. Ya. Jadi kalau kita merasa manusia, maka manusia itu melakukan kesalahan. Cirinya itu. Jadi kalau manusia tidak pernah melakukan kesalahan, itu bukan manusia Pak namanya. Ya.
Hanya memang nanti kesalahan yang disengaja itu disertai dengan istighfar, yang tidak disengaja disadarkan kemudian kita istighfar, begitu. Nah memang begitu kan, tuntutan perintahnya seperti itu. Nah kata Rasulullah, kamu harus istighfar wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Kamu pernah sakit tidak? Gitu. Kamu pernah kena musibah tidak? Kamu pernah bersedih tidak? Itu kata Rasulullah. Jawaban Abu Bakar, ya tentu saja saya pernah mengalami itu. Maka itulah bagian dari kifarat, kata Rasulullah. Bahkan sampai kamu tertusuk duri, itu adalah bagian dari kifarat yang paling kecil. Kalau kita tertusuk duri, Pak, kita hanya mengatakan aw saja, dan itu juga tidak terlalu heboh, biasa saja, tapi itu adalah bagian dari kifarat. Makanya salah satu sahabat Rasulullah itu bertanya, ya Rasulullah, benarkah seperti ini? Maka jawabannya, iya seperti itu. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah untuk diberikan kifarat dosa setiap harinya sampai menjelang wafat. Makanya sahabat ini diceritakan oleh para sahabat yang lain, kalau ketemu dia selalu saja flu gitu, Pak. Tapi sakit ini yang tidak menghalangi dia sholat ke masjid, tidak menghalangi dia melakukan ibadah haji dan umroh, dan tidak menghalangi dia berjihad fisabilillah gitu, di jalan Allah. Tapi setiap ketemu selalu flu begitu, sakit saja terus gitu orang ini. Ya. Nah itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan Allah memberikan kifarat. Tapi ada tapinya nih sedikit, Pak. Itu adalah coupling wilayah Allah, bukan coupling kita. Dan kita nggak bisa menjustifikasi ada orang yang sakit menahun, tidak kemana-mana, terus sakit begitu. Kita mengatakan, wah gede pisan dosana tasna eta, buka gering gitu. Nah kita nggak ada coupling di situ, ya. Kita nggak bisa menjustifikasi karena sakit itu ada yang masuk pada ranah kifarat dan ada yang masuk pada ranah ujian dari Allah sebagai bagian dari ujian keimanan. Dan kita nggak tahu ini yang mana nih yang Allah terapkan itu, ya. Nah, baik iman, yang sedang kita kaji hari ini adalah satu poin bagaimana Allah akan menyelamatkan kita hanya dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan yang jujur, Pak. Jadi perbuatan jujur itu begini, perbuatan yang memang hati yang paling dalam, ini tidak apa-apa, Pak. Bukan karena perintah orang tua, bukan karena memang ingin dipuji sama manusia, bukan karena apapun, pokoknya bukan karena kita merasa bahwa kita melakukan ini adalah sesuatu yang sangat terbaik begitu. Dan kita harus melakukan ini. Tidak seperti itu. Pokoknya semata-mata melakukan perbuatan ini hanya karena takut terhadap Allah dan memang hanya mengharap ridho Allah. Dan ini tidak akan tahu, Pak. Termasuk istri anak kita nggak akan tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Dan ternyata dulu ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, selesaikan masalah saya dan saya pernah melakukan ini, dan ini. Jadi Bapak menyampaikan kepada Allah, saya pernah melakukan ini, dan itu semata-mata hanya karena Allah, tolong bantu selesaikan masalah saya. Itu yang pernah Rasulullah sampaikan melalui cerita tentang kejadian zaman dulu, para Rasulullah, yang ini bisa kita ambil hikmah ini, petiknya dari sini. Ya, kita coba Pak ya, kita mulai hadis ini dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama salah satu naparin mimman kana qablakum. Ada 3 orang, kata Rasulullah, dulu sebelum sebelum masa kalian, zaman dulu. Ada 3 orang, kata Rasulullah, yamsuna id asobahum matar. Mereka berjalan, ini gak ada yang spesial Pak ya, maksudnya menceritakan siapa orang ini, apakah nabi, nggak ada. Pokoknya 3 orang, dia berjalan, kemudian tiba-tiba hujan. Pak, kalau orang normal itu kan kalau hujan berarti ngiuhan, berteduh, kan begitu.
Kalau Bapak tidak berteduh, berarti ada urusan yang paling penting Bapak. Tabrak semua kan hujan itu. Nah, ini yang 3 orang ini ketika hujan, pa'awau ila gor, masuk ke dalam gua. Berteduh Pak, ngiuhan didinya teh. Nah, tapi qadarullahnya fantabaqa alaihim. Guanya tertutup. Aya longsor Pak. Kalau sudah seperti itu apa Pak yang terbayang oleh kita? Yang paling utama takut mati Pak. Itu pasti. Yang kedua, kalaupun mereka bekerja keras membuka pintu gua ini, ya, yang tertutup rapat dengan tanah, ya perlu tenaga Pak. Dan tenaga itu kan dari air dan makanan. Mana air makanannya? Dan yang paling penting itu nafasnya bisa tetap normal tidak? Nah, itu kan persoalan yang paling pelik saat itu. Bahkan yang dipikirkan nggak ketemu lagi dengan keluarga, nggak ketemu lagi dengan anak dan istri. Mana tahu mereka bahwa kita meninggal di sini. Yang paling mereka tahu mereka mencari kita hilang. Waduh, pikirannya sudah kemana-mana. Maka dalam kondisi seperti itu, faqala ba'duhum li ba'din. Salah satu di antara ketiga orang ini, dia bicara, mengajak supaya tenang, kemudian mengatakan begini, innahu, kejadian ini, wallahi ya haula'i la yunjikum illa sidqu. Nah, kata orang ini, demi Allah, kita tidak dapat keluar dari sini dan tidak ada yang dapat menolong kita kecuali perbuatan yang jujur, perbuatan yang baik. Nah, gitu Pak. Jadi kata orang ini, kita bisa ditolong oleh Allah kalau kita menyampaikan ada perbuatan dulu yang baik, yang benar-benar mengharap ridho Allah, ya. Dan ini yang menjadi apa ya istilahnya itu Pak, tabungan yang bisa menggeser pintu gua, dan ini juga menjadi tabungan untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi dari ketiga orang ini. Fal yad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa. Maka sok sekarang mah silakan berdoa kepada Allah masing-masing dan sampaikan permohonan kita yang sama untuk dibukakan pintu gua ini dengan cara ini dalam tanda kutip Pak ya, menjual apa yang sudah kita lakukan. Luar biasa Pak ya. Jadi menjual apa yang sudah kita lakukan. Tah, kita sudah melakukan ini ya Allah, bukakan pintu gua. Ini gambarannya kurang lebih begitu. Maka kemudian yang pertama mengatakan begini, Allahumma in kunta ta'lamu. Ya Allah, kalau saja engkau tahu. Nah ini dia cerita dulu. Sebelum berdoa dia cerita dulu. Ya Allah, kalau saja engkau tahu annahu kana li ajirun, bahwa dulu saya pernah punya pegawai, amilali ala farok min aruz, dan dia digaji 1 farok dari gandum. Kalau 1 farok itu 3 so Pak. Kalau kita kemarin zakat fitrah 1 so senilai 2,5 kilo, berarti kalau 1 farok itu 7,5 kilogram gandum, ya. Jadi setiap kali dia dapat gaji seharinya segitu Pak. Nah lalu kemudian padahaba wa tarokahu, tiba-tiba pegawai ini meninggalkan begitu saja. La khobaro wala kalama, tengobrol temare kabar leo sepa, dan dia meninggalkan apa namanya gajinya tidak dibawa. Jadi gajinya masih dipegang oleh saya. Wa anni amadtu ila dzalikal faraq fazara'tuhu. Maka karena aku khawatir yang namanya gandum apa nggak akan kuat lama, dan saya nggak tahu ini orang kembalinya kapan. Maka kemudian saya investasikan Pak dengan cara diawurkeun we gandum teh Pak, dipelakeun ke urang mah gitu. Ya. Kemudian fasara min amrihi anistaraitu minhu baqaran. Maka kemudian hebat gandum itu menjadi lebat, tumbuh Pak, sampai aku bisa membeli sapi betina. Berarti sukses Pak investasinya. Dan ternyata sapi betina itu bukan milik dia, tapi milik si yang punya gaji ini, pegawai. Pak, kalau kita sebagai orang ya
ownernya, pemilik perusahaan, ya untunglah Pak, enak ya pegawai pergi begitu saja nggak dapat gaji, kan untung ya bagi kita ya. Nah, tapi dia tidak berpikir begitu. Justru ini adalah hak orang lain, bukan hak saya. Lalu kemudian wa annahu atani yatlubu ajra, tiba-tiba dia datang kepadaku. Datang kepada saya, pegawai ini kembali dan meminta gajinya yang ditinggalkan. Wah, kemudian ingat jika nama murid. Ayah gaji yang ditinggalkan. Maka kembali lagi pada tuannya, mengambil gaji itu. Kemudian fakultu lahu i'mid ila tilkal bakar fa innaha min dzalikal faraq fasaqaha. Sekarang mengambil tuh yang punya kamu mah sapi betina itu. Maka dia menjawab, bukan punya saya. Saya hanya punya satu farok katanya. Hanya punya 7,5 kilogram gandum. Iya, dan 7,5 gram gandum itu saya jadikan sapi betina, saya tanam kembali. Maka orang ini kemudian sangat bahagia dengan cara tuannya memperlakukan hak gaji yang dipunyai oleh pegawai ini. Kemudian si tuan ini atau orang ini mengatakan, wa in kunta ta'lam, ya Allah, kalau engkau tahu, anni fa'altu dzalika, bahwa saya melakukan itu, menginvestasikan uang orang lain, menjaga amanah ini, min khosyatika, maka itu sebetulnya karena takut terhadap engkau. Jadi dia bicara jujur, saya melakukan itu karena takut terhadap engkau. Fafarrij anna, maka tolong bukakan pintu gua ini. Ikhwatu iman, fansakhat anhumus sohroh, maka terbuka sedikit pintu gua itu. Ikhwatu iman, ini kebaikan, amalan, ada yang dirugikan nggak kira-kira? Dari sini ada yang dirugikan nggak kira-kira? Tidak ada ya. Jadi dia melakukan amalan soleh yang sama sekali tidak ada yang dirugikan. Nah, kita bergeser pada orang yang kedua yang dia berdoa. Faqalal akharu, kemudian yang kedua berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu. Ya Allah, kalau saja engkau tahu, annahu kana li abawani syaikhani kabirani, bahwa saya ini memiliki dua orang tua yang sangat sepuh, yang sudah tua renta. Ini terbayangnya Pak, orang tua ini sudah segala dilayani oleh anak ini. Saya punya dua orang tua yang sangat renta, yang sangat senior umurnya Pak. Fakuntu atihima kulla lailatin bila banin gonamin. Dan setiap malam itu pasti saya akan memberikan susu kambing li punya saya. Itu setiap hari Pak. Fa'abta'tu alaihi malailatan, tapi saat itu aku terlambat datangnya Pak. Jadi terlalu malam. Terlambat. Faji'tu wa qad raqada wa ahli wa iyali yatadhaghawna minal ju'. Maka kemudian aku menunggu orang tua saya ini bangun. Nah, itu hebatnya Pak, anak-anak dulu itu. Kalau anak sekarang makan orang tua tidur tuh digeingkeun Pak, Pak bangun, Pak bangun. Dulu nggak ada yang berani Pak. Nggak ada yang berani. Jadi kalau orang tua tidur teh diam sampai nunggu bangun saja gitu. Nggak ada istilah orang sudah mau digoying-goying gitu kan gitu. Ini anak yang dulu seperti ini. Jadi dia nggak berani membangunkan orang tua. Dia nunggu, padahal kata dia, anak istri saya ini sedang kelaparan menunggu saya. Makanannya ada di saya. Kemudian fakuntula askihim hatta yashroba abawaya, dan aku tidak akan meninggalkan orang tua saya sebelum keduanya minum susu kambing ini. Kemudian pakarihtu an ukidohuma wa karihtu an adaahuma. Saya sangat khawatir dibangunkan, takut mengganggu. Saya juga tidak mau meninggalkan mereka dalam kondisi lapar. Dan kalau orang tua pas sedang tidur kita bangunkan, beda dengan yang muda. Orang tua bangun bisa pusing kalau tidurnya belum maksimal. Ya dia nggak berani. Lalu apa yang terjadi? Maka falam azal angtadiru hatta tol al fajr. Saya menunggu keduanya bangun sampai subuh.
Nah, ini berbeda, Pak. Jadi dia melakukan kebaikan, tapi ada yang dirugikan. Siapa tuh yang dirugikan, Pak? Anak istrinya, nunggu kelaparan. Dia berpikir kewajiban terhadap, berbakti terhadap orang tua, itu adalah sesuatu yang mutlak. Dan menafkahi keluarga juga sama. Di antara dua kebaikan ini, dia memilih yang satu ini, karena dia berpikir, dah kelaparan oge moal maut, Pak, dah ngorakeneh gitulah. Istrinya masih muda, anaknya juga masih muda. Walaupun mereka kelaparan juga tidak akan mati gitu, istilahnya begitu. Kalaupun juga kelaparan, mereka bisa cari sendiri makanannya. Ini cara berpikir yang memang dia mempertahankan bagaimana berbakti pada ibu dan bapaknya. Dari orang makan lah murek ngasih teh. Pak, luhur mejanya leos gitu, ditulisan deh. Dari saya gitu, orang tuanya teh gugah teh usah sangan akhirnya makanan gitu kan di situ. Nah, kita terkadang tidak bisa bersabar menunggu itu. Nah, kemudian dia mengatakan begini, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyatika fa farrij ana. Ya Allah, kalau saja Engkau tahu bahwa saya melakukan itu hanya karena ingin berbakti pada orang tua dan saya karena takut terhadap azab Engkau ketika saya dosa terhadap orang tua, maka tolong ya Allah bukakan pintu gua ini. Nah, kemudian fansahat anhum as-sakhra hatta nadru ila sama. Yang terjadi Allah geser pintu gua itu sampai ketiganya bisa melihat langit, tapi belum bisa keluar, Pak. Belum bisa keluar. Nah, lalu kemudian faqala al-akhar, yang ketiga kemudian berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah kalau saja Engkau tahu, annahu kana li ibnatu ammin min ahabbinas ilayya. Kalau saja Engkau tahu bahwa saya itu suka terhadap perempuan anak dari paman saya. Berarti alo merempanya keponakan. Saya suka. Dan ternyata perempuan ini disukai banyak orang, termasuk saya. Wa anni rawattuha an nafsiha. Tapi aku suka sama perempuan ini, yang lebih tinggi adalah syahwatnya. Jadi tidak hanya suka kemudian ingin menikahi, tapi suka ingin campur dengan perempuan ini. Fa'abat illa an atiha bimi'ati dinar. Ketika saya ajak untuk melakukan kemaksiatan, perempuan dia menolak. Tapi dia kasih janji, sok kamu bisa dapatkan saya, tapi saya minta 100 dinar. 100 dinar itu Pak, kalau satu dinarnya sekitar 3,5 gram emas murni, berarti sekitar 350 gram. Kurang lebihnya. Maka kemudian fatalabtuha hatta qadartu fa'atabtuha biha. Ini orang ini kemudian berazam, saya cari 100 dinar. Dia bekerja siang malam sampai mendapatkan 100 dinar. Apa Pak motivasinya? Motivasinya kemaksiatan. Jadi ada orang yang kerja siang malam dapat gaji, kemudian akhir bulan mabuk misalnya. Akhir bulan berjudi misalnya. Ini adalah orang bekerjanya halal, tapi motivasinya ini Pak yang jadi persoalan, ya. Nah, lalu kemudian dia qadarullah, Allah mentakdirkan orang ini dapat 100 dinar itu. Maka kemudian aku mendatangi perempuan ini, fadafa'tuha ilaiha wa amkanatni min nafsiha. Maka sesuai perjanjian, perempuan ini nggak bisa apa-apa karena sudah dapat 100 dinar, Pak. Istilahnya dibeli. Maka kemudian dirinya, tubuhnya ada dalam kekuasaan saya. Sudah Pak, selesai. Apa yang bisa menghalangi? Perjanjiannya selesai, kalaupun nanti digerebek juga sudah ada perjanjiannya, gitu kan? Dan ini sah begitu. Lalu kemudian falamma qa'adtu baina rijlaiha, dan ketika, bayangkan oleh kita Pak, ketika orang ini dia mengatakan berdiri di atas dua paha perempuan ini, ya. Faqalat, maka perempuan ini kemudian mengatakan di bawah, kemudian menahan laki-laki ini. Ittaqillah, katanya. Kamu bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah.
Kemudian wala taqudda al khatama illa bihaq, dan kamu jangan campuri saya kecuali dengan cara yang dibenarkan. Jadi perempuan ini masih bisa menasehati dulu, Pak. Walaupun dia sudah tidak bisa apa-apa karena sudah dibeli dengan 100 dinar. Apa yang terjadi? Faqumtu wa taraktul mi'ata dinar. Ruas, Pak. Kaget, dia kemudian berdiri, dia kemudian lari keluar dan meninggalkan uang yang 100 dinar itu. Dia pokoknya dia lupakan semuanya, dia keluar. Dia meninggalkan kemaksiatan itu. Kemudian dia mengatakan fa in kunta ta'lam, ya Allah kalau engkau tahu anni fa'atu dzalika min khasyatika, bahwa saya meninggalkan maksiat itu karena takut terhadap engkau. Pak, enggak ada penghalang. Enggak ada penghalang saat itu. Tapi benar-benar dia meninggalkan perempuan itu dengan uang yang sudah jerih payah dia cari 100 dinar, dia tinggalkan semuanya itu karena takut terhadap Allah. Fafarrij anna, tolong bukakan pintu gua ini. Maka kemudian fafarrajallahu anhum fakharaju, kemudian dibuka pintu gua ini, kemudian mereka semuanya keluar. Nah, Pak, coba kita petik dulu ya. Ada 3 amalan yang digambarkan oleh Rasulullah. Jadi ternyata amalan soleh itu tidak hanya kita sengaja melakukan kebaikan, ya Pak. Tidak hanya sengaja nih Pak. Ini yang tidak ada kaitan dengan kemaksiatan, yang tidak ada yang dirugikan orang lain. Pokoknya murni melakukan kebaikan. Maka sebenarnya ada amalan lain yang ketika dia melakukan kebaikan ada yang dirugikan sebetulnya. Ada yang ada orang yang tidak senang dengan perbuatan kita, dan kita tetap melakukan kebaikan itu. Dan yang paling dahsyat adalah ternyata amalan soleh itu ketika kita menghindar dari perbuatan yang tidak baik, itu amal soleh, Pak. Jadi apa yang kemudian mengganggu pikiran kita yang membuat kita berat melakukan kebaikan? Seolah-olah bahwa kebaikan itu selalu adalah amalan yang soleh yang harus disengaja dilakukan. Tidak hanya itu, justru kita menghindar dari perbuatan yang tidak baik, ya, itu adalah bagian dari amal soleh. Jadi manusia itu sudah diberikan, Pak, peluangnya, diberikan modalnya, tinggal mau saja melakukan itu. Ini kayak begini, Pak. Bapak pasang karpet masjid. Bapak itu ya nggak ada pikiran ingin dipuji sama orang, nggak ada. Tapi begitu Bapak pasang karpet, datang seorang, datang 2 orang, nggak ada yang nolong. Dalam hati teh, aing deui masang karpetnya. Datang teh sholat teh di dia teh sugan masang karpet. Pak, itu yang mengganggu amalan kita. Eta teh ngaganggu, Pak, gitu. Itu yang merusak. Bapak kalau pasang karpet pasang saja. Kalau nggak mau jangan dilakukan. Mending jangan dilakukan. Kalau jangan dilakukan, mah tidak ada dosa, Pak. Ini mah melakukan, tapi kemudian justru berimbas pada yang tidak baik. Bapak ngasih santunan sama saudara kita, dan dia sering minta sama kita. Suatu saat Bapak kesal, kan minta wae, Pak. Bapak kemudian mengatakan gitu, maneh macana minta wae terus, tapi bari mere. Minta terus katanya. Kabatur atuh cenah ka dulur nu lain can tong ka saya wae, tapi bari mere urang. Itu adalah mengganggu, Pak. Mengganggu dari amalan baik kita. Bapak kalau mau ngasih, kalau enggak ya udah enggak usah begitu. Justru dengan tidak memberi itu akan menutup, Pak, pintu dosa kita. Bahkan Quran juga menyindir, sangat tidak boleh kalau Bapak ngasih tapi kemudian sambil iya begitu. Itu yang tidak boleh. Nah, waktu iman yang terakhir, bahwa ternyata inilah satu ciri bahwa amalan baik kita itu sebetulnya menjadi solusi atas problematika yang sedang kita hadapi. Masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah tetangga, masalah di tempat kerja. Ternyata semakin banyak kita melakukan kebaikan, semakin banyak Allah menolong kita. Itu apakah kita sadar atau tidak? Yang jelas, setiap solusi yang kita dapatkan, jangan salah, Pak, itu adalah amal baik yang kita lakukan di sini. Berarti logikanya, semakin Bapak tidak melakukan kebaikan, semakin Bapak menjauhi kebaikan,
bahkan cenderung melakukan yang tidak baik, maka di depan sana nanti ada persoalan pelik yang Bapak tidak bisa menghadapi. Termasuk kenapa Islam menetapkan yang bunuh diri hukumannya dua kali lebih besar dari yang mati biasa, itu karena persoalannya Allah sudah memberikan solusinya. Dari sisi makna kesabaran dan keikhlasan itu Allah sudah memberikan. Lakukan saja kebaikan. Nanti kebaikan ini yang menolong kita. Kayak Bapak ya, di jalan pakai motor, ada orang yang kehabisan bensin. Nah, kita dorong tapi pakai kaki, Pak. Sampai ketemu pom. Sudah ketemu, kita mau berangkat, kita nggak kenal dengan orang ini, ya, pokoknya berangkat saja. Orang ini juga bilang terima kasih, kita mah nggak dengar, berangkat saja. Suatu saat nanti kita mengalami yang sama, tiba-tiba ada 2-3 orang yang bantu kita, padahal kita tidak kenal dengan orang ini. Tah, cek orang Hindu mah hukum karma, cara disebut ya Pak. Kita mengatakan hukumullah, itu adalah kebaikan yang kita lakukan. Ya, itulah Ibu yang ikhwatu iman ya, bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak hanya akan kita petik nanti di yaumul akhir, tapi kebaikan ini akan kita dapatkan di dunia. Hanya tinggal yakin saja. Hanya hati-hati bahwa kemaksiatan yang kita lakukan itu pasti akan berimbas pada kifarat. Baik pada sakit atau tidak kita yang sakit, tapi anak kita yang sakit, Pak. Atau istri kita yang sakit, atau keluarga kita yang sakit. Dan kita tidak pernah bersyukur bahwa pada hari ini sudah beberapa bulan BPJS tidak digunakan. Kita tidak pernah mengucapkan Alhamdulillah. Tapi mengucapkan Alhamdulillah itu, sadar itu kalau ada di antara kita yang sakit, baru kita sadar. Padahal yang sampai 8 bulan, Bapak saking tidak bisa tidak menggunakan BPJS itu, sampai lupa bayar kan? Sampai kata bayar orang teh gitu. Jadi sadar-sadar teh pas aya nu gering, karek mayar orang teh gitu kan. Nah, harusnya kita sadari dan kita syukuri bahwa ternyata selama ini tidak ada yang sakit di keluarga kita. Nah, itu adalah salah satu balasan dari kebaikan dari Allah. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Iya. Ya betul Pak. Ini cara berpikir yang murni Pak. Pikiran manusia. Benar begitu. Jadi kalau Allah sudah ngasih dunia, berarti di akhirat kan sudah habis Pak. Gak ada lagi tabungan. Itu memang begitu. Gini Pak. Hak prerogatif Allah membalas kebaikan kita. Itu memang mutlak ada pada takdir Allah. Jadi bukan wilayah kapling kita. Kayak begini Pak, kayak begini nih. Ketika kamu melakukan kebaikan, melakukan sedekah, kan Allah menghitung sampai 700 kali. Kan itu hitungan Allah kan? Dan ketika di bulan Ramadan itu akan terus berlipat-lipat sampai 10 kalinya. Nah kita kan tidak membayangkan, itu teh berapa banyak segitu teh begitu. Nah artinya memang kita tidak ada kapling untuk menghitung itu. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tapi lihat dalam Quran, pokoknya kebaikan yang kita lakukan di sini, maka di akhirat itu ya, kita akan memetik hasilnya dengan Allah memberikan surga. Dan ternyata saking hebatnya rahmat Allah, Allah juga tunjukkan di dunia bahwa kebaikan yang kita lakukan Allah langsung membalas di dunia. Makanya nikmat mana yang Allah sembunyikan untuk kita sebetulnya? Yang kitanya saja Pak sebetulnya, yang terlalu berpikir matematik persoalan itu. Harusnya, idealnya, lakukan saja kebaikan. Tidak usah melihat bagaimana Allah membalas, lakukan saja kebaikan. Pak, makanya kata Imam An-Nawawi ketika dia menyusun kitab Arba'in, dia menyampaikan begini, ada tipikal manusia ibadah itu 3 Pak. Tipikal ibadah itu 1, ada yang ibadahnya itu seperti tajir Pak, tukang dagang. Jadi dia akan melakukan ini karena dia berpikir menang pahala.
Jadi kalau dia sholat sunat, qoblah subuh, yang dia pikirkan menang pahala. Dan kalau dia tidak melakukan, marah dia tuh gitu. Karena apa yang dalam pikirannya? Temenang untung. Karena tukang dagang kayak gitu, Pak. Kalau dia nggak dapat untung, temenang bati, apaan? Kehe. Nah, dia terapkan itu dalam ibadah. Itu tipikal ibadah. Ada satu di antara kita yang tipikal ibadah juga tukang dagang. Gitu. Pokoknya lampi untungan, pasti dilakukan ibadah. Lamun tipi untungan, muang. Yang kedua, ada lagi tipikal ibadah, kata Imam An-Nawawi, seperti abid. Seperti hamba sahaya. Aduh, can sholat, buru-buru sholat. Kenapa? Takut dihukum, Mbak. Karena faktornya hukuman. Jadi kalaupun dia melakukan ibadah itu, pokoknya mah karena takut tuh gitu. Si Rasul neraka, barijeng dia tidak pernah melihat neraka itu. Itu tipikal yang kedua. Dan yang ketiga, kata Imam Nawawi, ini adalah tipikal ibadah seperti Rasulullah. Apa? Rasul melakukan ibadah tanpa berpikir bahwa saya mendapatkan surga, dan tanpa berpikir bahwa saya takut kepada Allah. Apa yang dipikirkan Rasulullah adalah ibadah ini berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Tidak ada hese ieu Pak ya. Makanya kata Aisyah, ya Rasulullah tong kitu-kitu teuing atau setelah itu sholat kaki sampai bengkak seperti itu, kata Aisyah. Jawaban Rasul apa? Ya Aisyah, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Oh, berarti tipikal Rasulullah, dia lakukan saja kebaikan, Pak. Terus lakukan kebaikan. Terus lakukan kebaikan. Sampai dia lupa bagaimana caranya melakukan yang tidak baik. Tanpa ada pamrih apapun. Dan tidak sama sekali melakukan kemaksiatan, terus hindari kemaksiatan, sampai lupa gitu, caranya melakukan tidak baik itu gimana gitu. Pernah tidak Bapak berpikir begini, ada orang dengan berpikir seuzon tentang kita, dan kita mengatakan, ya Allah, saya mah teka pikiran kadinya dah. Gitu. Bapak pernah begitu? Ada orang yang seuzon terhadap kita, dan tiba-tiba kita mengatakan, kita mah nggak pernah berpikir begitu. Nah, kalau Bapak sudah melakukan itu, menyampaikan, saya tidak pernah berpikir mencederai, melukai orang lain, teka pikiran kadinya. Atau ingin menyakiti yang lain, itu berarti Bapak sudah aman, karena Bapak tidak pernah melakukan kemaksiatan itu, menghindari, sampai lupa jeung teka pikiran begitu melakukan itu. Tapi orang yang seuzon terhadap kita, dia akan ngorek, Pak. Apa yang kita lakukan selalu salah. Ini Bapak berkumpul seperti ini, ada orang yang tidak senang dengan Bapak, dan Bapak kebetulan kebagian konsumsi untuk memberikan air, dikasih itu. Kasih teh manis. Kebetulan kasih teh manis itu Bapak pakai cara orang tua dulu. Tehnya nggak penuh, Pak. Cuma setengah. Dikasih sama orang suuzon, pasti dia mengatakan, oh, cenah, ka aing mah mere setengah cenah caina teh. Jika nama keheul ka urang mah cenah, kanu lain mah pinuh. Dia akan berpikir selalu negatif. Dan kita memberikan teh yang tidak penuh itu tidak terpikir bahwa kita membeda-bedakan, tidak, walaupun secara fakta yang ini penuh, yang ini kurang, kita nggak pernah kepikiran itu. Nah itu Pak ya, jadi ketika terus meninggalkan yang tidak baik, maka kita nggak pernah kepikiran untuk melakukan yang tidak baik. Nah yang tadi Pak, bahwa cara ibadah Rasulullah bersyukur, itulah yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Makanya doa sapu jagat apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dengan cara apa? Dengan cara amalan yang kita lakukan. Biar Allah yang mengkapling itu. Tugas kita hanya melakukan kebaikan, Pak. Ya. Barangkali itu ya, cukup Pak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.